Baik, kita mulai saja untuk seminar hari ini di tanggal Rabu 28 Desember 2022 dimulai di jam 1:10. Baik, selamat selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua dalam pertemuan hari ini. Meskipun di DKI Jakarta cuaca hujan ya, lagi teduh, lagi agak dingin. Semoga ini terus mencurahkan berkah dan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Nah, untuk pada hari ini kami dari PT Multipen Utama perkenalkan bahwa kami ini akan menyelenggarakan mengenai paparan efektivitas komunikasi organisasi pada masa resesi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Tentu tahu ya, sudah menjadi suatu hal yang biasa kita dengar bahwa pandemi COVID-19 ini sungguh sangat membuat kondisi perekonomian, kondisi perusahaan maupun individual ini sangat terganggu mengenai aktivitas perekonomiannya. Sehingga dalam hal ini menjadi satu perubahan yang tiba-tiba. Seperti halnya ada satu puzzle yang hilang. Nah, karena hal tersebutlah perusahaan menjadi satu tidak siap dengan perubahan ini, atau mungkin kita bisa sering mendengar kata istilah VUCA. VUCA itu adalah satu perubahan. Maka dari itulah kami hadir di sini di kampus, di pabrik, di umum, ingin memberikan bahwa ada satu isu yang saat ini lagi tren, saat ini lagi hangat dibicarakan, yaitu mengenai dampaknya kepada organisasi, yaitu pada saat masa resesi. Yang dimana masa resesi ini adalah after dari atau mungkin setelahnya dari inflasi sehingga semua semua. Karena beberapa kebijakan pemerintah seperti ada lockdown, pembatasan ruang dalam hal beraktivitas ini dapat mengakibatkan perbatasan kegiatan ekonomi. Nah, disinilah menjadi letak permasalahannya. Letak permasalahannya yang dimana antar karyawan sehingga komunikasi dari top line sampai ke bottom ini belum tepat untuk disampaikan atau mungkin belum selarasnya disampaikan. Ada perbedaan antara top line dengan bottom line. Untuk kali ini sebelumnya saya menyapa dulu dari perwakilan Mindatul Ilmi, yaitu Ibu Halimatun Sadiah, STMM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga telah hadir juga di sini narasumber kita. Yang pertama, Ibu Dr. Windayanti, SPSI MM. Selamat siang, Ibu Dr. Windayanti. Selamat siang, Lalu juga narasumber 2 yaitu Ibu Leli Deswindi, SEMT. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Agus Rizal, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati yaitu Kaprodi Manajemen Universitas Dian Nusantara, Dr. Dinin Hikmah Perkasa, lalu tim dosen dari Psikologi, Ibu Dr. Seyanti, Bapak Dr. Agung Solihin, dan juga Ibu Dr. Windayanti dan Ibu Leli Deswindi pun menjadi sebagai tim dosen Psikologi SDM di Universitas Dian Nusantara. Untuk pembicara kali ini adalah yang pertama yang tadi disebutkan yaitu Ibu Dr. Windayanti, SPSI MM. Beliau adalah pengajar di Universitas Muhammad Husni Tamrin yang memiliki pendidikan S1 Psikologi Universitas Indonesia, S2 Program Magister Manajemen Kabis Institut Jakarta, lalu mengambil program doktoralnya Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila.
untuk pengalaman pekerjaannya atau karirnya sebagai praktisi, Ibu Dr. Widayanti menjabat sebagai co-founder jadi PT Multipena Utama, lalu pernah juga menjadi suatu development career di Lemondial Career, salah satu perusahaan digital dari Lemondial Group, lalu juga menjadi wakil ketua dari Saint Mary International, lalu menjadi pengajar dosen juga, jadi di Nusantara University, Habis Institute, dan juga menjadi SR Director Rumah Sakit Bakti Mulia Yayasan Kodam Jaya, Rumah Sakit Agung Jakarta, Rumah Sakit Satya Negara Jakarta, Rumah Sakit Mediros, Rumah Sakit Hermina, serta telah memiliki beberapa certified sebagai asesor di dunia sumber daya manusia. Begitu banyak dari narasumber kita. Yang pertama, Ibu Dr. Widayanti tentunya akan menjadi hal yang menarik yang akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Widayanti. Lalu narasumber kedua memiliki profil dengan nama Ibu Leli Diswindi, SEMT, memiliki pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Trisakti, lalu juga Industrial Engineering Master Degree di Universitas Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Head HR di Nusantara University. Lalu aktif di dalam praktisi di SQ Business School sebagai pengajar Universitas Bunda Mulia, lalu memiliki BNSP Certified di beberapa kemampuan atau ahli seperti mentor UMKM, sebagai trainer profession, sebagai public speaking profession, lalu juga memiliki Certified Digital Marketing Columbia University, dan menjadi satu speaker di beberapa konsultan lainnya, seperti konsultan of culture implementation di OJK dan PKT Bank Indonesia. Narsum kita 1 dan 2 ini sungguh sangat menarik sekali, sungguh membuat menjadi penasaran bagaimana mereka dalam menanggapi dan menjelaskan di komunikasi organisasi pada masa resesi. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih menariknya lagi, kita untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Dr. Widayanti untuk membawakan materi kita, yaitu yang pertama itu adalah komunikasi organisasi. Silakan Ibu Widayanti untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Rizal. Mudah-mudahan semuanya semangat ya, walaupun hujan, terus juga ada dari prediksi BMKG luar biasa nih hari ini. Suasana untuk cuacanya juga seperti itu ya, Ibu Leli dan teman-teman semua luar biasa. Mudah-mudahan kita stay tune. Semangatnya di sini benar-benar semangat tuh, ingin tahu nih sebenarnya apa sih yang memang harus dilakukan do and don'ts-nya company dengan employee melalui komunikasi organisasi ini, seperti itu. Mungkin kalau misalnya memang dilihat dari teman-teman semua, judulnya ini kok kayaknya berat sekali ya. Aduh, kayaknya saya nggak bisa nih sambil duduk atau rebahan aja, tapi benar-benar stay tune apa yang disampaikan oleh narasumber, atau mungkin nanti ada diskusi dari teman-teman yang lain, seperti itu. Ini mohon maaf ya, saya mungkin agak kurang terlihat, tapi tidak apa-apa. Saya tetap semangat dengan teman-teman semua. Sebelum sampai ke materi juga, nanti akan saya share. Selamat datang untuk keseluruhan dari yang memang sudah hadir di sini. Luar biasa sekali, untuk animonya luar biasa. Oke, untuk yang komunikasi organisasi, teman-teman pasti sudah pada tahu ya, untuk komunikasi itu sebenarnya apa, lalu organisasi itu bagaimana, untuk cara sistem pengelolaannya, baik mulai dari manajerialnya sampai dengan nanti pelaksanaan di kaki-kakinya, yaitu manpower-nya seperti apa. Begitu. Baik, di sini nanti akan saya sampaikan juga apa sih fenomena yang mungkin bisa kita ambil atau kita bisa manfaatkan untuk seandainya saat ini kita sudah bekerja atau mungkin berada di organisasi tertentu, seperti itu ya. Baik, ini saya coba share dulu. Kalau misalnya memang mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Tapi coba untuk dilihat dahulu, lalu bagaimana nanti kira-kira kaitannya dengan, kalau dari mahasiswa Undira mungkin dengan psikologi SDM-nya ya, bagaimana ruhnya si psikologi ini masuk ke SDM, memang mungkin sistem sekali seperti itu, dilihatnya seperti apa, dan menariknya untuk bisa tetap glow up, atau mungkin growing-nya untuk employee di dalam company, dan company tersebut bisa tetap menuju ke tujuan bisnisnya, seperti itu. Baik,
Oke, ini sudah terlihat. Mohon maaf, sudah terlihat untuk. Oke, sudah terlihat untuk slide-nya, teman-teman semua. Oke, Ibu sudah. Baik, terima kasih. Saya mulai ya, mudah-mudahan bisa membawa semangat atau apapun yang bisa nanti teman-teman bisa tanyakan atau diskusikan di sini. Karena dengan cara seperti ini, kita mau tidak mau bisa terbuka nih knowledge-nya seperti itu. Sambil menjelang tahun baru, yang mungkin sudah menyiapkan semua perayaannya, ikan bakar dan semuanya sudah di-booking, nanti tinggal oke-nya saja sambil, oh iya tadi kata Bu Winda atau nanti kata Bu Leri seperti ini ya, oke deh nanti untuk resolusi tahun 2023-nya saya harus seperti ini, begitu ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan sampaikan judulnya dulu nih teman-teman semua, untuk efektivitas komunikasi organisasi pada masa resesi. Kalau masa resesi, kenapa kami mengambil ini? Karena kita sudah melewati 2 tahun yang luar biasa ya, on-off-nya baik dari individu sendiri, employee-nya sendiri, atau employer-nya, atau perusahaannya. Bagaimana jatuh bangunnya sesuatu yang sudah di-building, baik itu mungkin mental kita diri sendiri, atau mungkin company-nya sendiri, yang mungkin kalau dari sisi company, sudah banyak sekali nih investasi finansial memang disampaikan. Ternyata tanpa permisi atau kulonunnya, sudah kita terima apa adanya yang berjalan seperti itu. Sampai nanti kita lihat ini, bagaimana kira-kira ada beberapa yang memang ini saya lanjutkan saja. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Ya, untuk outline-nya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Rizal. Nanti ada 4 yang nanti kita lihat nih, bagaimana integrasi keseluruhan sampai nanti bisa output-nya bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah komunikasi organisasi, yang kedua adalah emotion as part work-nya, yang ketiga leadership-nya, yang keempat adalah culture-nya. Seperti itu. Nanti masing-masing yang pembawaan atau slide nanti akan kita berikan implementasi atau contoh-contohnya di bidang industri. Baik, selanjutnya di sini, tadi saya sampaikan ya, dalam masa resesi, kalau mungkin bisa dilihat kita back lagi ke belakang dengan suka dukanya dan luar biasanya kita untuk bisa terbangun lagi, termotivasi sampai saat ini kita bisa, yuk hayu kita bisa. Yuk bisa yuk, misalnya seperti itu tuh benar-benar ada sesuatu memang pengorbanan, perjuangan dan lain sebagainya. Ya di sini ternyata sudah ada data yang memang dari Kemenaker sendiri sudah melihat nih dari tahun 2019 until now tahun 2022 yang memang sudah dirilis juga di Desember ini, ternyata dampak resesi itu PHK-nya luar biasa. Ya, ini bisa teman-teman lihat ada 524,727 PHK dari 21,12 juta pekerja. Wah, Bu, kalau untuk masalah data atau seperti apa, mungkin secara tidak sengaja teman saya atau saya pun sudah terkena imbasnya nih. Sampai akhirnya saya tetap nih untuk mental saya menjadi sesuatu yang kira-kira berguna bagi diri saya dan orang banyak, dan saya tetap bisa berproduksi dan sebagainya. Produktivitas saya dari tahun 2020 yang memang tanpa permisi kita dibuat benar-benar dewasa sekali untuk keseluruhan helikopter view pada diri kita dan pekerjaan kita, memang seperti itu, Bu. Begitu ya. Baik, di sini saya sampaikan lagi, dari keseluruhan di perusahaan PHK, ada dari bentuk kategorinya, yaitu mohon izin ini ada typo ya, ada 88 kategori usaha PHK. Nah, yang memang sangat menarik sekali untuk PHK ini adalah di startup-nya, startup unicorn nasional luar biasa. Kok ya yang memang investasi finansialnya luar biasa bagus, background orang-orang yang memang memiliki startup ini juga orang-orang yang luar biasa dengan semua yang mereka punya sampai akhirnya dibuka startup dan sebagainya, kok bisa sampai tutup gulung tikar dan sebagainya ya. Ini kenapa sih? Nah, ini ada 20% dari startup Indonesia yang mungkin bisa kita ambil fenomenanya nih. Apakah memang di dalam organisasinya sendiri perlu diperbaiki, atau mungkin perlu ada evaluasi, ada analisis antara internal dulu, lalu ada analisis eksternal. Kalau kita main dari manajemen strategi seperti itu ya, baru kalau misalnya memang kita, oke, ternyata kita memang harus unggulkan dahulu nih untuk yang internalnya. Baik, internalnya ini untuk yang di perusahaan apa saja, yang 6 untuk misalnya manusianya, metodenya, lalu mesinnya, atau fasilitas dan sebagainya, kira-kira oke nggak nih? Seperti itu. Baik, saya sampaikan lagi di sini. Untuk perusahaan startup, seperti teman-teman ketahui,
Kalau untuk bisnis digital yang sekarang ini pastinya lagi naik dan tren. Apalagi pada saat pandemi, semua orang harus WFH mau tidak mau karena untuk melihat kesehatan kita dan untuk menjaga keseluruhan, ya seperti itu. Sudah difasilitasi oleh pemerintah, lalu juga dari swasta juga seperti apa, seperti itu. Sampai akhirnya ada link apapun yang bisa dilihat oleh publik itu pasti tren. Pasti yang memang awalnya produk life cycle hanya 2 tahun, itu sudah 2 tahun, tapi ini sudah hanya berapa bulan saja sudah naik nih trennya, seperti itu. Aduh, kayaknya nih kalau misalnya memang lihat dari produk life cycle yang memang teorinya teman-teman mungkin ketahui, 2 tahun loh ini, yang memang 1 tahun itu kita nggak usah neko-neko dulu dia punya margin tinggi misalnya seperti itu. Tapi ternyata di masa pandemi malah justru digitalnya tinggi seperti itu. Lalu lihat lagi, tim generasinya semua milenial kok. Semua yang punya ide-ide bagus, semua yang memang melek mata dengan semua digital, computerized semua dan sebagainya, itu kenapa bisa jadi faktor yang memang ternyata harus diperhatikan ya. Lalu juga dilihat dari struktur organisasinya, pemimpinnya juga milenial loh. Banyak startup-startup tertentu yang memang owner-ownernya adalah orang-orang yang bawah 30, 25, atau mungkin bisa jadi 19 tahun itu sudah memiliki sesuatu yang wow sekali untuk bisa menjalankan usaha seperti itu. Lalu lihat lagi untuk budaya kerja fleksibel kok. Ada sistem yang memang harus mereka laksanakan, mereka doing something-nya seperti apa untuk ide, itu tidak terlalu banyak birokrasinya, tapi kok bisa begitu? Kenapa ya? Ini yang sangat menarik sekali, sampai akhirnya coba yuk kita telaah, coba kita lihat lagi referensi ke belakang nih, apakah memang juga ada penelitian-penelitian terdahulu juga nih, yang mungkin beberapa tahun sebelumnya sudah memprediksi bahwa jika memang ini dijalankan oleh kaum milenial, ada beberapa kalau bisa kita bisa kita senggol dikit SWOT nih, strength-nya di mana, weakness-nya di mana, opportunity-nya di mana, atau mungkin treat-nya seperti apa begitu. Baik ya, saya sampaikan lagi di sini. Nah, kalau dilihat company problem-nya, 9 dari 10 startup, challenge-nya ini adalah yang pertama, competitive reward dan compensation. Sebenarnya ini sudah oke. Tetapi bisa kita lihat lagi untuk solid team dan skill dan pengalamannya kira-kira oke tidak? Sebenarnya kalau dari company problem, ini semua dilihat sebagai based on-nya, kita masuk ke human capital lagi ya, Mbak Leli nanti, dan teman-teman semua, ternyata di internal analisis, khususnya pengelolaan SDM yang memang dipegang oleh human capitalnya, ini harus diperhatikan. Tidak hanya tadi yang memang dari sisi luarnya, mungkin kemampuannya seperti apa, lalu budayanya juga memang sudah fleksibel sekali, pemimpinnya juga memang sudah seperti apa. Kita lihat lagi yuk kompetitifnya untuk remunerasinya seperti apa nih. Karena kalau milenial itu lebih banyak memang kita lebih membebaskan, oke, kamu bisa ya, tidak harus ada beberapa startup kamu tuh keningnya tidak harus di kantor, tidak apa-apa loh. Yang penting outputnya bagus, yang penting intake dalam 1 tahun itu penerimaan di kita marginnya bagus, nanti kita akan ada, nah mulai nih rewardnya, nanti setiap 6 bulan kita nanti akan ada pergi kemana ya, misalnya dengan gathering-nya misalnya seperti itu. Karena kalau untuk yang startup memang harus selalu diberi motivasi tinggi, karena dengan trennya seperti ini, banyak sekali, memang challenge-nya tinggi, tetapi pressure-nya juga luar biasa. Untuk solid timnya sedikit aja yang memang tidak bisa fix atau mix match-nya seperti itu bisa pecah. Kalau memang tidak dilihat dari fondasi budayanya sendiri atau mungkin tujuan bisnisnya dari awal-awal sudah di briefingnya seperti apa. Ya, di sini kalau 3 skill dan pengalaman tidak sesuai ya mungkin bisa diprediksi dengan startup atau mungkin ada entrepreneur tertentu, latar belakangnya seperti apa, yang penting kita berproduktif dulu dan lain sebagainya, bisa kompetensi bisa berjalan nanti mengalir dan sebagainya, itu mungkin agak terseret misalnya seperti itu, agak tertatih. Nah, untuk employee problem, untuk employee resign, kalau resign itu mengundurkan diri atau mungkin sudah tidak sesuai dengan visi misinya si individu tersebut dengan company seperti itu. Ini sama dengan yang disampaikan di startup challenge-nya. Ini 91% employee resign ini yang pertama reward tidak sesuai. Kalau di sini bisa dicontohkan, kira-kira nih karyawan dengan masa kerja mungkin sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, atau 15 tahun, itu kan pasti awal mereka masuk dengan UMR atau standar untuk payroll-nya dia sekian.
tiba-tiba di tahun sekian ternyata ada perkembangan dari organisasi luar biasa bagus. Jadi menyesuaikan dengan UMP atau UMR yang memang berjalan per tahunnya. Nah, itu mungkin untuk ada beberapa yang memang bisa penyesuaian agak lama misalnya. Seperti itu. Untuk reward-nya juga, misalnya juga mungkin kontribusi dengan beda masing-masing industri ya, bidang industri apa dan sebagainya nanti akan menyesuaikan. Mungkin kalau reward-nya kurang untuk di individu diberikan atau difasilitasi, ini akan masuk ada beberapa di bagian kebutuhan individu sendiri. Oke, saya ternyata ada beberapa yang memang tidak terfasilitasi nih, kayaknya saya harus keluar dan berkarya di tempat lain deh. Misalnya seperti itu. Atau mungkin yang kedua nih, bisa ketidakcocokan misalnya budaya. Lagi-lagi ya, memang di sini kita sampaikan tentang budaya, kepemimpinan, dan sebagainya. Lalu, luck and kesempatan berkembang. Ini ada beberapa yang bisa jadi teman-teman semua, atau mungkin ada beberapa karyawan yang sebenarnya pada jenjang karir yang memang sudah dia jalani, dia sudah pas nih 2 tahun dia sebagai staff, dia bisa untuk dipromosikan sebagai supervisor. Tetapi ada beberapa di perusahaan bidang industri, kalau saya contohnya boleh di company Jepang itu untuk masa 2 tahun itu belum apa-apa. Masih ada beberapa yang harus kriteria-kriteria tertentu yang memang harus masuk kepada kompetensi dia. Knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya itu harus ada. Sampai 7 tahun, 5-7 tahun baru dia ada kenaikan. Ada juga yang contoh lain adalah dia sudah oke kompetensinya, tapi ternyata ada kesandung umur nih, misalnya gitu. Oh, ternyata employee ini masih kurang memenuhi syarat. Meskipun ini bias dan ada beberapa, tapi kebanyakan ada juga yang memang kedapatan seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya saya sampaikan di sini juga. Nah, di sini bisa dilihat juga apa yang memang harus perusahaan lihat nih. Yang penting sekali aspek-aspek tertentu yang nanti akhirnya kenapa karyawan ini harus meninggalkan perusahaan tercintanya, misalnya seperti itu. Yang tadi sudah disampaikan ada kompensasi. Di sini kalau memang harus diperhatikan adalah untuk rate prosentasinya adalah 78% harus dilihat dulu. Kira-kira kontribusi si karyawan dengan yang memang sudah bisa difasilitasi seperti apa, kira-kira sesuai atau tidak. Lalu employee benefit-nya bagaimana, seperti itu. Lalu untuk culture-nya seperti apa yang harus diperhatikan. Lalu juga ada learning and development opportunities-nya bagaimana untuk masing-masing karyawan. Karena semua ini karyawan harus sesuai dengan tujuan bisnisnya perusahaan, misalnya seperti itu. Learning and development opportunities-nya seperti apa? Career progression, untuk progression opportunity juga bagaimana yang tadi saya sampaikan. Lalu work autonominya, dia punya otoritas tidak, misalnya seperti itu. Kalau misalnya karyawan punya ada satu jabatan, tapi selalu harus izin ke atas dan sebagainya, kira-kira seperti apa nih? Apakah itu akan membuat karyawan burnout? Atau mungkin, aduh saya kayaknya nggak ada motivasi lagi deh. Demotivasi sekali saya di sini deh, walaupun ada beberapa yang memang lingkungannya kondusif dan lain sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan ada beberapa employee ini meninggalkan perusahaan tercintanya. Tadi dilihat kalau dari sisi employee adalah kompensasinya, nah ini setelah 32%, lalu misalignment with company vision and culture-nya kira-kira kira-kira fix nggak dengan dia punya mau dia dari pertama apply CV sampai ternyata dia masuk, aduh kayaknya nggak bisa nih saya masuk di sini dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Ada kira-kira memang disolusikan tidak oleh manajemen, misalnya seperti itu. Lalu dilihat lagi level of growth opportunities-nya bagaimana. Kok saya tadi sudah yang tadi saya sampaikan, kok saya sudah ada beberapa yang sudah saya ikuti, jenjang karirnya berjalan, saya sedemikian rupa memberikan kontribusi, tapi kok belum bisa ya saya mencapai ada beberapa titik yang memang saya sendiri ada loh, setiap tahun saya punya beberapa keharusan diri saya harus ada achievement. Di umur 20 saya harus seperti apa, di umur 21 saya seperti apa. Kok saya stagnan ya di sini? Kok di 2 tahun atau 3 tahun, 4 tahun berturut-turut saya stagnan di yang harusnya saya ini sudah ada pencapaian di umur sekian. Misalnya seperti itu. Lalu level of flexibility-nya seperti apa? Ini biasanya antara waktu dan lain sebagainya, atau mungkin ada birokrasi di organisasi bagaimana. Dan others-nya ini adalah 5%. Kalau others ini biasanya di luar dari company ya, seperti itu. Mungkin dari manajemennya ini harus dilihat karyawan punya gap,
Gap-nya itu kenapa? Seperti itu. Apakah memang masih bisa difasilitasi? Apakah gap-nya ini memang ada penurunan motivasi atau mungkin dia punya kontribusi tapi belum terlihat? Misalnya seperti itu. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini masuk ke komunikasi organisasi dari penjabaran di depan bisa terlihat ya. Oh, ternyata komunikasi ini untuk komunikasi organisasi merupakan proses yang terjadi dalam organisasi. Proses yang terjadi dalam organisasi. Berarti ada sistem nih, ada A to Z-nya seperti apa. Kalau misalnya A to Z ada yang stagnan di B atau di E atau mungkin ada di L, itu seperti apa? Nanti gap-nya akan terlihat di output-nya bagaimana. Seperti itu. Di sini untuk penyampaian di sini adalah merupakan proses yang terjadi dalam organisasi berupa penyampaian pesan, maksud, penerimaan, serta pertukaran informasi yang diwujudkan dalam perilaku organisasi untuk tujuan bersama. Wah, kalau sudah bilang perilaku organisasi itu udah seru banget ya. Ada komunikasi organisasi, ada perilaku organisasi. Kalau perilaku organisasi berarti kira-kira organisasi ini bisa tidak memfasilitasi. Lalu bagaimana feedback di karyawannya? Karena perilaku organisasi akan otomatis akan diikuti perilaku di karyawannya dalam organisasi seperti apa. Kelenturannya, fleksibilitasnya, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau sudah masuk komunikasi organisasi, berarti bisa teman-teman gambarkan secara sederhananya adalah mungkin peraturan perusahaannya, ada SOP yang memang harus dijalankan, ada sesuatu aturan yang memang ternyata bisa atau tidak nih untuk di breakdown seperti itu. Karena untuk bagi teman-teman yang mungkin berada di lapangan, aduh Bu, Bapak mohon izin sekali, saya izin untuk bisa improvisasi. Ada beberapa yang memang harusnya SOP seperti ini, tetapi ternyata kemauan pasar atau mungkin konsumen tidak seperti itu. Saya harus seperti ini di dalam memberikan permasalahan di depan dulu ya Bapak Ibu, izin, nanti saya akan menyelesaikan di dalam seperti apa seharusnya. Begitu ya, baik. Selanjutnya, nah di sini baru nih nanti akan teman-teman bisa lihat kaitannya dengan tadi komunikasi organisasi itu seperti apa nih main problemnya. Nanti akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa kita ini, Ibu Leli, untuk emotion as part worker seperti apa. Ini lebih masuk ke individu ya. Nanti dia punya ada beberapa kebutuhan-kebutuhan di internalnya sendiri sampai dia bisa keluar untuk bisa memberikan behavior atau perilakunya ke organisasi seperti apa begitu. Nah, di sini untuk 4 elemen for problem mismatch organization on recession ini ada open communication. Ada beberapa yang memang perusahaan sebenarnya ya kalau memang kita tidak menutup mata, ada kok perusahaan-perusahaan yang memang sih selalu digambar-gambarkan kita ini terbuka loh. Perusahaan yang memang terbuka apapun nanti akan diberitahukan kepada karyawan. Tuh ternyata implementasinya ada beberapa yang masih di-keep padahal itu sudah bisa untuk dipublish ke anggota organisasinya agar mereka tetap bisa mengikuti. Kalau ada yang down saja atau tidak terfasilitasi, mereka akan open mind dengan adanya open communication seperti itu. Lalu leadership sets positive tone of the firm-nya seperti apa? Leadership yang bagaimana yang harus di-set agar corporate-nya ini bisa tetap positif untuk bisa melaksanakan semua yang memang tujuan bisnisnya. Nah, ini masuk kepada leadership. Kepemimpinan yang mana sih yang bisa untuk diterapkan, fleksibelnya seperti apa, yang kira-kira menunjang sampai mengajak yuk, tanpa kita di bagian strategik, hai dong, dan lain sebagainya, itu tidak perlu, tapi mereka sudah tergugah sendiri dengan cara kepemimpinannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada middle management as the bridge between leader and teams. Nah ini nanti akan kelihatan kira-kira setelah dijalankan keseluruhannya seperti apa sih memimpin dalam timnya itu. Lalu ada flexible work arrangement-nya. Nah ini akan terkait dengan culture seperti itu. Baik teman-teman, mudah-mudahan yang disampaikan di sini bisa teman-teman tangkap ya. Jadi ada beberapa yang mungkin, oh ya Bu Indah, berarti kalau seperti itu ada nih di saya nih Bu, misalnya ya kalau ada pertanyaan, ada memang beberapa yang seperti itu Bu, tapi komunikasinya selalu klasikal, itu lagi, birokrasinya memang harus melalui 1A. Ada lagi Bu ternyata alternatifnya 1A, 1B, 1C. 1A pun ada 1A-1.1 dan sebagainya. Itu gimana ya Bu caranya? Agar kita tetap
bisa dari employee ini termotivasi, bisa memberikan kontribusi yang baik, dan dari sisi perusahaannya bagaimana, misalnya seperti itu. Baik teman-teman semua, untuk penjelasan tentang komunikasi organisasi nanti akan lebih seru lagi nih dilanjutkan oleh Ibu Leli. Baik, saya kembalikan ke Bapak Dr. Agus Rizal. Silakan Bapak Dr. Agus Rizal. Saya stop share dulu ya. Terima kasih Ibu Dr. Winda atas penyampaiannya, sangat menarik sekali, sangat semangat sekali ya. Tentunya ini menjadi suatu fenomena di kita bahwa kok bisa ya startup yang memang memiliki funding yang besar, yang sampai dikucur sekian triliun oleh perusahaan-perusahaan yang besar ya seperti Upwork itu menggelontorkan ruang guru itu sampai sekian triliun. Kok bisa startup yang 20 startup itu bisa PHK, bukan hanya PHK, meresign-kan. Bahkan karyawan itu resign. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Winda bahwa ada mismatch nih, ada mismatch alignment, ada suatu hal ketidakcocokan antara alignment dari top line, yaitu dari manajemen atas, dari bos besarnya lah bahasanya, dengan timnya. Meskipun mereka ini memiliki satu generasi, yaitu satu generasi milenial, gitu. Jadi ada hal yang memang tidak ada lag di sana. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ada main problem tuh, ada 3 tuh, ada emotion as part work, ada leadership and culture. Nah, seperti apa sih kok ada emosi gitu? Kok di dalam satu komunikasi ada emosi ya? Satu komunikasi kok ada budaya organisasi kok ada emosi di mananya gitu? Kok ada emosinya gitu misalkan. Lalu juga ada apa dengan leadership-nya dengan banyak orang yang meresign-kan diri. Jadi di dalam satu PHK itu tidak hanya memang karena ekonomi, namun juga ada meresign-kan diri gitu. Lalu juga bagaimana dari segi budaya kerjanya. Nah, sekarang ini kita lanjutin nih ke yang lebih menarik lagi, materi kita yang 3 main problem tadi oleh Ibu Leli SEMT. Silakan Ibu Leli, waktunya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Rizal dan Ibu Dr. Winda yang sudah luar biasa dengan semangatnya tadi berbagi di awal bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh peserta yang sudah hadir dalam kegiatan seminar efektivitas komunikasi organisasi pada masa resesi yang diselenggarakan oleh Multipena Utama. Saya senang sekali diundang gitu ya di sini untuk sharing bersama para audiens dan juga rekan-rekan sekalian dari Multipena dan masyarakat umum di sini yang sudah hadir dalam kegiatan di siang hari ini. Tadi sudah diceritakan oleh Ibu Dr. Winda, kita sudah tektokan sebelumnya ya Bu Dr. Winda ya. Jadi saya akan nyambung nih supaya dalam sesi kita siang hari ini tidak bisa selaras itu ya dari yang disampaikan Bu Dr. Winda dengan yang akan saya sampaikan juga. Pesertanya cukup banyak, menarik sekali di sini saya lihat ada beberapa mahasiswa yang saya ingin sapa juga, mahasiswa saya dari ISQ Business School juga sudah hadir di sini, dari Undira juga sudah hadir di sini, masyarakat umum dan juga ada dari Ibu Halisa Sadiah ya Ibu ya, dari STAI. Madatul Ilmi. Mahdatul Ilmi ya, alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini saya akan sedikit berbagi bersama rekan-rekan, berbagi di sini untuk mengisi akhir tahun kita. Semoga dalam perjalanan kita melewati akhir tahun, di sini kita bisa sama-sama berbagi dan ada bekal sehingga nanti di akhir tahun kita bisa ada ilmu baru yang bisa kita terapkan, bisa kita bawa untuk menuju kesuksesan melalui 2023 yang penuh berkah, penuh makna, penuh kesuksesan untuk kita semua. Oke. Jadi saya ingin berbagi, slide-nya sudah tampil? Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kita pengen dapat gambaran terlebih dahulu journey kita di siang hari ini. Yang pertama, kita akan bicara soal konsep sesuai dengan
permintaan untuk hari ini kita akan bicara soal komunikasi organisasi dan juga konteksnya dengan resesi. Itu konsep yang akan kita coba bawa ke dalam konteks kita, bagaimana mengantisipasi organisasi, pencapaian performa organisasi dikaitkan dengan komunikasi dan juga dampak kondisi global di siang hari ini ke dalam kejiwaan dari sisi kepada individu, baik itu karyawan ataupun secara keseluruhan itu organisasi. Kita juga akan membahas nanti leadership itu seperti apa yang akan tepat membawa organisasi untuk mencapai keberhasilan. Kemudian budaya organisasi itu apa relevansinya dengan kondisi organisasi saat ini, dan kemudian apa strategi yang bisa dijalankan oleh perusahaan. Di akhir kita akan sama-sama merefleksikan perjalanan kita ini, apa yang sekiranya bisa menjadi bekal oleh karyawan yang harus diterapkan nantinya di tahun 2023 dan juga apa yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Kita masuk berikutnya, saya minta dari slide-nya Bu Dr. Winda nih. Kita lihat dulu, bicara soal topiknya komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi? Tadi Ibu Dr. Winda sudah sampaikan komunikasi organisasi kalau menurut Ibu Anita Rodik di sini ya. Kita panggilnya Ibu ya, walaupun mungkin dia Miss atau Mrs. kita nggak tahu ya. Tapi kita panggil Anita Rodik ya. Komunikasi organisasi adalah the key to handling problems and conflict within an organization is to keep the channel of communication wide open. Atau bahasa kitanya, di sini kita lihat komunikasi organisasi merupakan proses yang terjadi dalam organisasi, berupa penyampaian pesan, maksud, penerimaan, serta pertukaran informasi yang diwujudkan dalam perilaku organisasi untuk tujuan bersama. Ada yang saya beri highlight merah di sini, berkaitan dengan penyampaian pesan, maksud, penerimaan, serta pertukaran informasi yang diwujudkan dalam perilaku organisasi untuk tujuan bersama. Ini yang saya highlight definisi dari komunikasi organisasi. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam kita berperilaku di dalam satu organisasi, entah itu dalam dunia kampus, dalam dunia keseharian, bahkan dalam dunia bekerja, akan terjadi satu proses penyampaian pesan, penyampaian maksud, ada penerimaan, dan juga adanya satu proses pertukaran informasi. Untuk apa semua itu dilakukan? Yang pastinya untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuannya? Silakan didefinisikan oleh masing-masing individu ataupun oleh masing-masing organisasi. Terima kasih Bu Dr. Winda, saya pinjam di sini untuk slide-nya. Kemudian kita lihat di sini. Saya ingin mengajak para peserta audiens untuk melihat tayangan berikut ini. Bentar ya. Oke. Suaranya cukup jelas ya, terdengar ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Saya mau di sini. Ya. Yuk, sebelum lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini, rekan-rekan sekalian, para peserta yang saya sayangi dan saya hormati.
Berikan aplausnya dong. Kita sudah menyaksikan sesi akrobat siang hari ini ya. Luar biasa. Selain akrobatnya tadi, biasa akhir tahun kita melihat banyak sekali ini ya tayangan-tayangan akrobat atau pertunjukan-pertunjukan akrobat di berbagai pertokoan mungkin ya. Tapi dari tayangan tadi, saya mau bertanya kepada para audiens di siang hari ini. Oke. Boleh dituliskan di dalam kolom chat, apakah kaitannya tayangan video tadi dengan komunikasi organisasi? Apakah kaitannya tayangan video tadi, akrobat yang dilakukan oleh seorang pria, saya nggak bisa melihat usianya di sini, dia berusaha untuk menaiki tangga, tapi kemudian dia jatuh kembali, sampai akhirnya dia mampu bertahan di posisi tangga teratas. Apa kaitannya dengan komunikasi organisasi? Silakan dituliskan di kolom chat. Kita tunggu waktunya sampai jam berapa? Jam 6 sore ini? Oh tidak ya, kita tunggu. Saya berikan waktunya 1 menit, silakan ditulis kolom chat. Dari mungkin nanti ada hadiahnya. Saya bisa nanti saya kirimkan ke panitia nih hadiahnya. Atau dari panitia ada hadiahnya juga ya. Yuk, silakan para peserta. Apa kaitannya tayangan video tadi dengan komunikasi organisasi? Nah, komunikasi organisasi saya tayangkan kembali videonya. Oh, sudah ada yang menjawab 1. Sangat penting komunikasi dalam berorganisasi agar satu tujuan. Oke, Danu Susanto. Terima kasih, Danu. Oh, ada mahasiswa Undira. Komunikasi organisasi seperti anak tangga. Untuk mencapai kesepakatan bersama dalam suatu organisasi, ada hal yang harus dilalui seperti mencari planning, mencari solusi, dan lain-lain. Great, Adam, Habisat di sini, terima kasih. Ayo, siapa lagi? Kita masih punya waktu. Waktunya sekitar 30 detik lagi. Ada diskusi atasan dan bawahan. Oke. Dari Undira Irfan Jeremia. Oke. Dalam komunikasi, dalam organisasi sering menurun dan kita banyak sebentar ya. Dan kita harus memperbaiki komunikasi tersebut agar tidak ada miskom dalam suatu organisasi agar mendapat tujuan yang sama. Yes, oke. Terima kasih Taufan. Wirandi dari ISUBS. Kegagalan pasti terjadi, namun usaha yang dilakukan terus-menerus akan mendapatkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Begitupun dalam komunikasi organisasi, untuk mencapai suatu tujuan keberhasilan, pasti mendapatkan kendala dan kegagalan. Namun usaha terus-menerus dan komunikasi yang baik dapat membantu mencapai keberhasilan dengan persentase lebih besar. Oke, good, Wirandi. Oke. Asnawi, di sini organisasi jatuh bangun. Organisasi jatuh bangunnya dalam perusahaan jatuh bangunnya, kita bangun, jatuh bangun, itu yang saya tangkap. Ini seperti lagu ya, jatuh bangun aku. Oke. Dari Rahma, harus ada arahan agar tidak miskom. Yes. Meningkatkan motivasi kerja. Oke, terima kasih para peserta yang sudah ikut aktif di sini. Saya appreciate. Oh, ada lagi Mas Subur Haryanto. Oke, terima kasih. Kaitannya dengan komunikasi organisasi adalah harus ada feedback antara top up line dan bottom line.
Walaupun harus jatuh bangun, namun tetap berusaha semaksimal mungkin, karena dengan keyakinan bersama akan menuju kesuksesan dalam organisasi, akan dapat dicapai ke level yang telah ditetapkan bersama di awal perencanaan perusahaan. Oke, Subur Haryanto, terima kasih. Kemudian dari Labib, terima kasih. Rahma, Asnawi, Wirandi, kemudian ada Muhammad Taufan Budianto, Irfan Jeremia, kemudian ada Adam, dan juga yang pertama ada Nu Susanto. Terima kasih atas responnya. Oh, ada Syekh Ihsan di sini, evaluasi dalam organisasi. Yes, terima kasih para peserta untuk partisipasinya. Dan sulit ya menentukan mana yang paling tepat, mana paling oke ya, karena semuanya sudah memberikan respon yang luar biasa dan responnya tepat semuanya di sini. Untuk itu saling melengkapi dan boleh panitia nanti dicatat, diberikan nanti kepada saya informasi para pesertanya yang aktif tadi. Ya, rekan-rekan, tadi yang rekan-rekan sampaikan benar sekali, para peserta sampaikan di sini benar sekali. Kalau kita bicara komunikasi organisasi itu kan adalah salah satu alat atau tools untuk kita meraih kesuksesan keberhasilan dalam organisasi. Dan ternyata sukses itu bukan satu garis linier ya, bukan satu garis yang lurus. Tapi ini adalah satu perjalanan yang akan menemui banyak lika-liku, banyak menemui tantangan, tadi banyak ketemu jatuh bangunnya, kemudian ada satu upaya untuk bangun no matter how hard to fall. Bahkan satu perusahaan yang tadi Ibu Dr. Winda sampaikan, startup pun yang sudah mencapai posisi teratas, ternyata satu waktu dia harus tutup, dia harus melakukan resign, melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Itu ternyata kalau dia sudah ada di titik teratas, yang tadi dicontohkan oleh pria dalam video tadi. Ternyata dia harus jatuh. What comes up must come down. Itu satu keyakinan bahwa dalam satu organisasi, dimanapun posisi kita ada, sampai pada titik teratas pun, akan selalu ada titik putar baliknya atau kebalikannya, yaitu ke bawah. Celup ke bawah itulah yang harus diantisipasi oleh organisasi. Nah, kalau kita bicara jatuh bangun tadi dalam perjalanan kita di tahun 2002 ya rekan-rekan sekalian, para peserta, kalau kita bilang prank kok kayaknya nggak lucu ya. COVID itu nggak bikin kita lucu, nggak bikin kita ketawa, kita nggak di-prank sama COVID ya. Itu adalah satu real situasi yang kita hadapi bersama. Semua asal-muasalnya COVID. Saya kemarin nonton satu acara stand up comedy. Stand up komedinya ini ada dari warga negara keturunan Tiongkok yang tinggal dan besar di Amerika. Dia memberanikan diri untuk stand up comedy. Pertama kali pada saat dia stand up comedy yang dia sampaikan adalah permintaan maaf. Kenapa permintaan maaf? Karena yang dia sampaikan adalah, saya bukan pembawa COVID. Saya tidak menciptakan COVID. Karena itu sudah menjadi satu stereotip ya, COVID lahirnya di mana, besarnya di mana gitu ya. So kita bicara balik lagi pada materi, kita bicara resesi yang semuanya diawali oleh COVID-19. Di tahun Indonesia 2020 ya kita mulai masuk COVID, dan kemudian dampaknya adalah ternyata setelah di banyak negara COVID bisa teratasi, kecuali di negaranya sendiri ya, COVID sekarang sedang tinggi-tingginya karena belum terbentuknya imunitas. Di Indonesia kalau kita lihat, dan di sebagian besar negara lain terjadi yang namanya resesi. Seperti kita ketahui bersama, ternyata resesi itu apa sih? Adanya perlambatan ekonomi. Kenapa perlambatan ekonomi? Karena sebelumnya terjadinya banyak batasan-batasan, aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga membatasi aktivitas dari masyarakat yang menimbulkan turunnya konsumsi. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perlambatan siklus perputaran perekonomian, salah satunya adalah transaksi produksi dan juga transaksi jual beli.
Kemudian apalagi kinerja instrumen investasi ternyata turun. Kalau kita lihat, kita ambil contoh. Kita ambil contoh misalkan perusahaan Unilever. Karena adanya penurunan dari sisi produksinya, konsumsi masyarakat juga turun, menyebabkan imbas terhadap laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dan juga kemampuan perusahaan untuk melakukan produksi. Akibatnya Unilever harus menutup beberapa perusahaan atau pabriknya yang ada di beberapa negara. Dan ini juga mempengaruhi kinerja penilaian investor terhadap instrumen investasi kalau kita menjadi investor di pasar modal. Kemudian tadi yang saya sampaikan di awal adanya pelemahan daya beli. Tapi jangan khawatir, di tengah isu mengenai resesi, langsung pemerintah kita, presiden kita menangkis. Jangan khawatir, katanya Indonesia tidak akan Indonesia lolos dari resesi. Kenapa? Nah, ini saya kutip saja dari Deputi 3 Bidang Perekonomian dari staf kepresidenan. Dia sampaikan bahwa neraca perdagangan kita surplus, indeks PMI kita di level 51, berarti masih dalam kondisi ekspansi. PMI di sini adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi yang terjadi karena adanya demand yang terbentuk di masyarakat. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga naik di sini 120,7, jadi masih tetap yakin. Dan tentunya aktivitas masyarakat juga kembali normal. Salah satunya apa di sini? Rekan-rekan yang ada di Jakarta pindah berlibur ke daerah, kemudian mengunjungi keluarga di tengah akhir tahun ini, dan melakukan aktivitas lainnya sehingga terjadinya perputaran ekonomi. Kemudian kita lihat lagi di sini, saya mungkin mengangkat dari situasi globalnya. Sudah ada COVID, ada resesi yang menimbulkan adanya inflasi tadi ya, resesi COVID, kemudian adanya inflasi, adanya resesi. Kalau kita lihat ambil contohnya dari sini. Zimbabwe, data per bulan September kemarin, saya masih rilis ambil yang September, di data Desember kemarin jauh lebih tinggi lagi. Bayangkan inflasi di Zimbabwe 285%. Tinggi banget ya. Kalau kita beli tadinya yang rekan-rekan suka beli di sini apa misalkan kita pada senang nyambel gitu ya. Oh, jangan nyambel, kalau mahasiswa senangnya makan Indomie. Mie instan, sorry, saya jadi nyebutin label di sini. Mie instan misalkan ya. Kalau mie instan tadinya harganya 5.000, terus kemudian naiknya 285% sampai 300%, harganya 15.000 satu kantong. Wow, itu baru mie instan satu kali makan. Bisa bayangkan dampaknya dengan yang lain, bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain. Kemudian ditambah lagi adanya perang, adanya serangan dari Rusia ke negara Ukraine. Sementara kita tahu bahwa Ukraina itu adalah salah satu negara pengimpor gandum. Kalau gandum itu kan dibutuhkan ya di mana-mana ya. Dan juga Rusia sebagai salah satu pemasok batu bara ke negara-negara Eropa. Dan juga pemasok gas. Coba dibayangkan rekan-rekan sekalian, para peserta di sini, sudah ada COVID, kemudian ada inflasi, adanya perang yang menimbulkan dampak kepada beberapa negara. Kemudian harga bahan bakar juga naik. Situasi yang sangat tidak bisa diprediksi lagi ke depannya apa yang akan terjadi. Namun, kita yang ada di Indonesia, boleh tarik nafas sekarang. Boleh tarik nafas, bagaimana di Indonesia? Kalau kita lihat, saya ikuti Instagramnya dari Bu Sri Mulyani, dia udah senyum-senyum aja katanya. Dia happy laporan akhir tahun ini, katanya dari sisi indikator-indikator keuangan Indonesia, semuanya positif. Bahkan dari sisi penerimaan pajaknya itu juga sudah surplus. Ya, ini beberapa hal indikator yang menunjukkan bahwa yes, insya Allah Indonesia aman-aman saja di tahun ke depan. Tapi ada tapinya nih ya, rekan-rekan sekalian. Situasi ini harus tetap dijaga, bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi kita juga sebagai peserta di sini
baik yang mahasiswa ataupun para business owner di sini harus membantu pemerintah dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi. Inflasi kita cukup bagus, di sini di November kita masih terjaga di angka 5,4%. Yang lainnya di sini ada data-datanya. Ya, oke. Next kita lanjutkan. Mohon saya diingatkan waktunya ya, sepertinya waktunya sudah singkat sekali. Oke, kita akan masuk pada tadi krisis. Dampak dari krisis, apa yang akan terjadi? Dari data Federal Emergency Management Agency di sini, kalau ada satu krisis atau ada satu kondisi bencana, 40% usaha akan tutup dalam jangka waktu dekat. Dan dalam jangka waktu 1 tahun kemudian, 25% usaha tersebut akan tutup. Ini data berdasarkan hasil penelitian Federal Emergency Management Agency. Data dari US Small Business Administration, kalau ada krisis, ternyata 90% UMKM akan gagal dalam kurun waktu 2 tahun. Akan gagal, ya. Konteksnya gagal mereka sebutkan. Nah, krisis ini menjadi satu topik yang menarik sekali untuk menjadi kajian, pembahasan, baik itu oleh para ahli, ataupun para mahasiswa, ataupun para konsultan-konsultan, karena kita akan mengaitkannya dengan resilience. Kalau ada resesi, 10% UMKM yang berhasil melalui masa krisis tersebut, ternyata apa sih? Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mereka memiliki tingkat resilience yang tinggi. Kenapa resilient? Resilient itu apa sih? Resilient di sini adalah kemampuan organisasi untuk mengantisipasi, menyiapkan, merespon, dan beradaptasi pada perubahan dan disrupsi yang datang secara tiba-tiba. Ini kalau kita ambil definisi dari Denver. Resilient itu bukan hanya pada organisasi, tapi resilient juga harus diuji pada individu. Beberapa waktu yang lalu saya cerita bahwa di dalam satu kementerian yang saya dampingi dalam proses pengembangan budaya, di tahun yang lalu pada saat kita mendampingi budaya, output pengukuran budaya yang mereka tampilkan itu adalah produk. Apa produk yang mampu mereka hasilkan untuk membangun budaya dan bagaimana budaya yang dijalankan tersebut menjadi existent, menjadi sustain. Tapi ternyata sekarang berubah rekan-rekan peserta. Di tahun ini bukan output produk yang dihasilkan, yang ingin diukur adalah bagaimana tingkat perilaku dan resilience dari individunya menghadapi krisis, menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dari organisasi. Jadi buat yang sedang skripsi saat ini, ambil topik soal organisasi dan resilience, ada teorinya, ada kuadran tentang resilience. Ini menarik sekali dan saat ini sedang istilahnya hype gitu ya untuk menjadi topik dalam tugas akhirnya. Ini bicara soal resilience. Atau bahasa gampangnya resilience di sini adalah bagaimana kemampuan kita untuk mantul lagi. Mantul tuh bahasanya ya. Bahasa mudahnya resilience itu adalah mantul. Ini saya capture dari Benjamin Franklin. Energy and persistence conquer all things. Kalau kita bicara soal resilience tadi, kita akan bicara energi yang kita miliki serta persisten kita untuk bisa melalui semua badai. Ada lagunya ya? Lagu siapa tuh? Badai pasti akan berlalu. Saya senang nyanyi soalnya, walaupun suaranya biasa-biasa aja sih. Nah, energi and persistent conquer all things. Ingat tadi dalam tayangan yang akrobat ya, tadi oleh pria, memantul, ada pantulan. Energi itulah yang membuat kita untuk bisa memantul kembali ke atas. Oke. Sekarang kita masuk. Untuk kita bisa berhasil, tadi ya dalam konteksnya komunikasi organisasi, untuk kita bisa mantul lagi, apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan? Pertama kita akan bicara konteksnya. Bagaimana perusahaan mampu untuk memanage emotion as part
of work. Bagaimana perusahaan mampu mengolah emosi sebagai bagian dari pekerjaan. Kalau kita bicara soal mengelola emosi, emosi itu apa di sini? Reaksi terhadap suatu situasi tertentu dari tubuh yang merupakan hasil berpikir tentang kondisi khusus yang terkait dengan aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi. Hasil persepsi terhadap kondisi. Kalau saya belajar dari guru saya, mungkin rekan-rekan di sini juga mengenal ya dari founder ESQ. Kalau kita bicara soal emosi, ini bicara soal rumusnya ERO gitu ya. Event, respon, outcome. Persepsi terhadap kondisi. Sama event itu adalah satu kejadian. Ditambahkan dengan respon kita, maka itu adalah outcome yang dihasilkan. Kalau kita menerima satu kondisi sedih, satu kondisi katakanlah yang tidak menyenangkan ya, kemudian kita menentukan bahwa respon kita akan sedih, saya akan nangis terus, maka outcome yang didapat apa rekan-rekan? Mau jawab speaker on-nya silakan. Maka yang kita rasakan apa? Kita dapat satu musibah, kita memutuskan kita akan sedih. Sedih berkelanjutan. Itu outcome yang akan kita dapat. Tapi kalau kita menerima satu keputusan, kemudian respon kita adalah, oke, ini akan saya jadikan sebagai satu pembelajaran. Maka outcome yang kita dapatkan akan berbeda. Jadi kalau definisi dari emosi di sini kita akan bicara tentang persepsi terhadap kondisi. Apa respon yang akan kita berikan terhadap kondisi yang kita alami. Nggak mudah. Tidak mudah untuk menerapkannya. Teorinya gampang banget. Menerapkannya itu challenging sekali. Sama kondisinya kalau kita bicara emosi, kita pernah dapatkan satu quote kalau hidup itu adalah antara B dan D. Setelah huruf B ada huruf apa? E. Setelah huruf beta. C. C. Saya pernah dapatkan quote seperti ini rekan-rekan peserta. Hidup itu adalah start dari B, start dari birth, dan diakhiri oleh D. D itu apa? Death. Itu satu hal yang pasti. Kita lahir dan kita death. Di tengah-tengahnya selama perjalanan hidup kita akan bertemu dengan C. Apakah C itu? Ada yang bisa jawab nggak? Choose. Apa? Pilihan. Choice, Mbak Aisyah. Choose. Luar biasa. Yes, C-nya adalah choice. Oh, Subur juga udah jawab. Oh, ada yang jawab challenge. Yes, ada challenge, tapi balik lagi apa choice kita selama perjalanan hidup. Ya, itu menarik sekali. Sederhana, tapi so powerful. Jadi balik lagi, kalau kita bicara soal emosi, mau teorinya apapun, kita udah tahu rumusnya. E plus R adalah O. Ya, atau B dan D. Di tengahnya adalah C. Choice kita apa nih terhadap berbagai kejadian yang kita hadapi? Oke. Ini emosi yang kita hadapi ya. Oh, macam-macam deh. Lebih dari ini ya. Nggak bisa define berapa banyaknya. Banyak banget pokoknya. Tapi kita langsung masuk di sini. Nah, ini tadi kategori teori dari emotion ya. Kalau kita sudah menerima satu kejadian, maka emosi kita bisa kita rasakan secara fisik. Secara fisiologis itu apa? Fisiologis yang gimana sih? Respond within the body cause emotion. Nggak nafsu makan gitu ya. Kemudian jadi, oh macam-macam deh kalau stres ya. Berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan, bahkan figur-figur terkenal memutuskan untuk melakukan suicide. Saya tidak menyarankan itu. Saya hanya memberikan contoh di sini. Apa yang mereka tidak punya? They have their famous, they have their life, they have their money. Tapi in the end mereka memutuskan untuk memutuskan hidup mereka. Mengakhiri hidup mereka. Itu dampak fisiologisnya. Nggak nafsu makan, lama-lama badan menjadi sakit. Hey, come on. You have your choice. Ya.
Kemudian secara neurologi, pikiran kita, pola pikiran kita. Secara neurologi, otak kita ini kan akan merespon ya. Kalau kita sedih, maka apa yang akan terjadi? Yaitu badan menjadi lemas, pikiran kita menjadi negatif, dan ini akan lari kepada konteksnya kognitif emotion. Thought kita, dalam pikiran kita selalu berpikiran negatif, yes, itulah yang akan kalian dapatkan. Kemudian kita lihat lagi di sini, emotion as part work. Nah, inilah yang harus dikelola oleh organisasi. Emotional labor defined is emotion management and life management combined. It is the unpaid, invisible work we do to keep those around us comfortable and happy. Ya, emotional labor ini adalah satu kondisi di mana kita harus tetap berperilaku atau menampilkan satu wujud perilaku yang menampilkan satu positif emotion, ya. Kemudian di emotional work juga process of managing feeling and expression to fulfill the emotional requirement of a job. Nah, kalau kita lihat dalam kita mengelola emosi di sini ya, emotional culture itu ada yang sifatnya adalah kognitif. Kalau kognitif ini berhubungan dengan share intellectual value, norma, artifact, and assumption. Kemudian how employees think and behave at work, analisis, logic, proses, fact. Convey-nya verbal, disampaikan secara verbal, kemudian transmitted through thinking. Artinya gini, respon dari satu emosi itu adalah dinilai berdasarkan IQ, kalau secara kognitif. IQ itu apa? Logika gitu ya, nalar kita seperti apa. Kalau kita, anak kecil akan menerima, dia tidak tahu, dia tidak bisa membedakan, karena anak kecil kalau kita lihat balita di bawah 5 tahun gitu ya, pendidikan yang dia dapat apa? Dia hanya mengenal warna, dia mengenal lagu, dan sebagainya. Tidak berpikiran logis seperti orang dewasa, sudah punya kemampuan sistematis, cara berpikirnya sudah terstruktur, sudah mengetahui dampak sebab akibat. Maka responnya akan berbeda antara anak kecil dengan orang dewasa. Anak kecil nangis, mau apa? Dikasih lollipop aja, and then that's it, nangisnya selesai. Karena dia tidak punya berpikiran, saya tuh nangisnya kenapa? Saya pengen nangis aja. Tapi kalau orang dewasa, karena dia sudah punya intelektual, kenapa dia menangis? Ada alasannya, ada reasonnya kenapa. Dan bagaimana untuk menghentikan emosi tersebut. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya emotional atau feeling culture. Atau EQ ya di sini ya. EQ di sini bicara soal affective, feeling ya. Feeling di sini biasanya nonverbal. Kalau kita bicara sama tadi dari kalau yang dalam konteks yang sudah mengikuti pelatihan training tentang emotional atau spiritual quotient ya. Di sini kita akan bicara soal bagaimana mengelola tadi emosi tadi. Ya, salah satu resepnya tadi yang saya sampaikan tentang ero tadi. Oke, kemudian nah ini contohnya kalau seorang pramugari mau situasi apapun orang kerja frontline dia harus selalu menampilkan senyum ya bahagia ya. Pramugari mau bantuin ngangkat koper seberat apapun tetap harus senyum ya gitu. Sama di sini kalau dalam bekerja juga seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan ternyata organisasi harus menciptakan satu lingkungan yang mampu untuk tetap menciptakan rasa bahagia selama karyawan kita melaksanakan aktivitas pekerjaan tersebut. Nah, what should we do? Ini ada tips-tipsnya. Kalau company apa yang harus dilakukan dalam mengelola emosi tadi? Lakukan dialog dan experience, ya. Dialog experience itu bisa dilakukan secara langsung. Leadership enabling employee, berdayakan karyawan kita. Lakukan regular sharing dan kemudian lakukan juga company-wide big conversation. Jadi kayak ketemu apa ya istilahnya tuh kayak town hall meeting, kayak gathering gitu ya. Employee, apa yang harus dilakukan oleh employee? Express emotion to the right people. Express emotional in professional way. Express emotion to improve situation dan express emotion to help individual. Jadi jangan dipendam. Semua ingat nih. Kata kuncinya, express emotion, tampilkan emosinya. Bukan dalam hal negatif, tapi dalam hal yang positif.
Salah satu yang bisa dilakukan di sini adalah ada 2 metode yang saya usulkan di sini. Solusinya adalah dengan melakukan coaching dan mentoring. Kenapa coaching? Dalam coaching, yang diperlukan itu adalah kemampuan kita untuk mendengarkan orang lain. Membantu orang lain menyelesaikan masalahnya bukan melalui cara kita, bukan berdasarkan pengalaman kita, tapi berdasarkan kemampuan dari si coachee. Mentoring, lakukan pendampingan selama individu memerlukan guidance arahan dari kita untuk how to make it works, melakukan pekerjaan dengan benar, ya. Oke, dan kalau kita kaitkan dengan spiritual question, ini satu pemahaman ya. Dalam Islam, di sini saya ambil quote-nya dalam Islam, tapi kalau dalam agama dan kepercayaan lainnya silakan, tapi saya rasa juga dalam keyakinannya masing-masing disampaikan bahwa kita sebagai makhluk manusia diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, dalam bentuk yang sempurna. Karena kita punya akal, punya peradaban, dan wakil Allah di muka bumi. Kalau dalam Al-Quran, di sini dalam surah At-Tin ayat 4, bunyinya adalah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. So, jadi tidak ada satu keraguan bahwa kita mempercayakan tim kita, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam konteks apapun karena dia sudah memiliki akal, punya sebagai wakil Allah dan juga sebaik-baiknya manusia yang telah diciptakan. Itu spiritual question-nya. Kalau bicara spiritual question lagi, ada yang jauh lebih ahli lagi dan kemudian pembahasannya mungkin nggak cukup satu sesi gitu ya. Kalau dalam perkuliahan mungkin 1 semester gitu ya. Oke. Ya, waktu saya berapa lama lagi? Kita masuk yang kedua, di sini bicara soal leadership. Nah, leadership. Oke, saya akan make it fast. Leadership is action, not position. Kalau kita bicara soal leadership, peserta sekalian, leadership itu apakah seseorang yang karena ada dalam satu posisi ditunjuk dia untuk menjabat mewakili satu jabatan prestis, satu jabatan utama, maka dia kita sebut sebagai leader. Tidak selalu. Ya. Leadership kita bicara ini adalah satu art ya, satu seni. Seni yang memang kita sendiri sebagai individu harus menampilkannya dalam keseharian kita. Kalau, ini kata kuncinya nih, a leader adalah someone yang believe in his or herself. Karena kalau dia tidak percaya akan dirinya sendiri, kenapa yang lain harus ikut percaya kepada dia sebagai leader? What is leadership? A leader is one who inspire and motivate action. Having a can-do personality and strong leadership skill is the key to leading the charge ya. Tanggung jawab artinya is leading the charge ya, bertanggung jawab terhadap perubahan yang akan dibawa. Jadi rekan-rekan sekalian di sini, baik yang masih mahasiswa ataupun yang saat ini katakanlah sudah bekerja, masyarakat umum, pada saat Anda diberikan satu penugasan, satu pekerjaan, jangan ditolak. Jadikan pekerjaan itu, tugas tersebut adalah bagian kalian untuk memperkaya diri kalian. Karena tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang sama. Lihat dari angle yang berbeda. Lihat dari angle responnya tadi. Kalau kalian negative person, dan kamu akan menerima setiap pekerjaan itu sebagai problem. Negative person selalu melihat masalah dalam setiap hal. Tapi kalau kalian adalah orang yang positif, and then kalian mampu mengkomunikasikan, menerima tugas amanah tersebut secara positif. Tidak semua orang dipercaya untuk mengerjakan. Yes, capek, tapi tidak semua orang dapat ilmunya. Ini saya ambil data dari World Economic Forum. Silakan follow Twitter-nya untuk atau sosial medianya yang lain. Saya senang ikutin World Economic Forum karena kita banyak belajar di sana. Mereka set bahwa individual skill set yang dibutuhkan skill ke depan dari individu itu ada 10.
dari 10 skill yang diteliti dan dianalisa, 2 diantaranya baru berhubungan dengan bidang IT. Jadi kalau beberapa waktu lalu disampaikan bahwa literasi IT itu menjadi salah satu hal yang utama di sini ya. Ternyata sekarang untuk 2025 IT itu adalah sama konteksnya, IT is an enabler ya. Yang lainnya coba kalau dilihat, individu harus mampu berpikir secara analitis dan inovatif. Pembelajar aktif dan mandiri. Banyak banget platform sekarang. Kalau kalian mau belajar, mau yang gratis, mau yang berbayar, silakan saja. Sesuai dengan preferensi masing-masing. Dan itu harus dibangun oleh diri kita sendiri. Kalian akan unggul kalau kalian mampu untuk mengungkit diri kalian sendiri. Ya, kalian harus menjadi resilience gitu ya dengan situasi saat ini, belajar mandiri. Ahli dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, kemudian berpikir kritis dan mampu menganalisis, kemudian mampu merancang teknologi dan melakukan programming. Bu, saya nggak punya kemampuan itu. No, it's okay. Kamu tidak harus menjadi sempurna. Ya, you can as someone, kamu bisa ajak rekan kamu yang punya kemampuan ini, kamu bisa belajar dari berbagai media untuk melakukan hal ini. Andal menggunakan teknologi. Kalau hari gini gitu ya, kita udah nggak bisa lagi menggunakan teknologi and then you buy. Sekarang banyak sekali pekerjaan yang kamu bisa lakukan kok ya tanpa bekerja. You can do it dari rumah, dari manapun itu. Kemudian kemampuan memimpin dan memberikan pengaruh sosial. Kreatif, punya orisinalitas, kemudian dan inisiatif. Serta juga punya resilient tuh. Punya resilient, toleransi stres, dan fleksibilitas tinggi. Serta memiliki daya nalar, mampu merumuskan ide, dan pandai mencari solusi masalah. Ini 10 skill set yang harus Anda miliki untuk menunjang keberhasilan kalian di dalam tadi ya, organisasi. Oke. Oke, yes. Kita lanjutkan. Nah, untuk menghadapi tadi berbagai krisis, organisasi kita harus resilient ya. Yang dibutuhkan itu pemimpin seperti apa? Kalian bisa baca teorinya tentang tipe-tipe pemimpin ini dari banyak referensi. Tapi yang harus kita lihat ke depannya yang kita butuhkan adalah pemimpin yang visioner dan pemimpin yang mampu membuka jalan. Kita highlight di 2 sini aja. Yang warna biru ya, dari laptop kita lihat di sisi sebelah kanan yang visioner dan pembuka jalan. Itulah leadership, itulah leader yang kita butuhkan untuk ke depannya. Kenapa? Karena leader yang visioner dan memberikan kejelasan akan arah ke depan dari organisasi, inilah yang mampu membangun keyakinan dari para karyawannya untuk terus berjuang bersama di dalam organisasi tersebut. Mampu membuka jalan. Yes, a leader itu mampu membuka networking ya. Kalau ada tadi ya, satu tangga jatuh, bisa naik ke tangga yang lainnya. Yes, itu harus membuka jalan. And then next di sini, nah, leadership communication. Kalau kita lihat dalam ini kayak semacam space matrix ya, ada kuadran, ada 4 kuadran. 4 kuadran ini menggambarkan leaders communication ke depannya itu harus yang seperti apa. Ke internal dan juga ke eksternal, orientasinya apakah present ataukah future. Kita akan lihat ada di mana. Ya, kita tentunya ingin mencari yang ada di balance. Keempat kuadran ini harus ada. Ini juga bisa kalian jadikan sebagai topik untuk referensi tugas akhir ya bagi para mahasiswa yang hadir di sini. Jadi kalau ada organisasi yang ada leader yang commit to action and then dia juga mampu untuk create share konteksnya seperti apa, specific goals-nya. Jadi bicara ke eksternalnya dia mampu untuk membawa masa kini dan juga membawa ke masa depan. Secara internal komunikasinya dia harus mampu establish competence dan building trust ya. Nah, establish competence tadi apa? Yang dibutuhkan karyawan yang memiliki konsep self learning. Individu pembelajar, ya belajar terserah dari manapun. Dan juga leader yang mampu mendeclare dan describe the future.
Oke, kemudian itu topik tadi tentang leader. Kita masuk yang ketiga, insya Allah ini ada yang terakhir, kita bicara soal budaya. Kalau kita bicara soal budaya, oke, budaya itu yang seperti apa? Ya, budaya organisasi itu seperti apa? Semua mungkin udah tahu ya, budaya orang Indonesia, alhamdulillah kita berada besar dalam lingkungan yang sama-sama kita kenal budaya Indonesia yang ramah tamah, saling gotong royong gitu ya, bukan individu yang individualis, tapi individu yang saling kolaborasi. Kita harus sangat bersyukur. Karena by the time kita pergi ke negara Eropa, kita pergi ke negara-negara maju, nilai-nilai ini yang hilang. Nilai-nilai kebersamaan ini yang hilang. Yes, mereka bersama, tapi nilai-nilai individualisme mereka jauh lebih tinggi lagi. Ya. Kenapa budaya itu menjadi penting? Kalian lihat, kalau kalian belajar dari Jepang, kenapa Jepang sejak TK kok udah ngajarin anak-anak TK itu bukan untuk baca, tapi anak-anak TK itu diajarkan untuk antri. Anak TK diajarkan untuk naruh sendal dengan rapi. Why? Kenapa anak TK di kita disuruh baca? Ya, itu satu budaya yang berbeda. Karena apa? Budaya itu sesuatu yang sepertinya mudah, tapi kalau tidak dijadikan sebagai satu kebiasaan, maka budaya itu akan hilang. Kalau budaya itu tidak dijaga terus dikembangkan, dan budaya itu akan hilang. Ya, itu sederhananya tentang budaya organisasi. Dan kemudian di antara sekian banyak elemen dari budaya, yang kata kunci pentingnya adalah dalam menerapkan budaya, budaya tidak bisa berjalan sendiri. Dalam budaya itu pasti ada yang namanya sistem yang juga diterapkan dalam organisasi. Jadi kalau dalam organisasi, ya, kalau kita lihat bagian segitiga yang ada di bawah, organizational culture ini selalu istilahnya siklus yang berjalan terus-menerus ya. Mulai dari strategic planning ini kita bicara soal sistem yang dijalankan di perusahaan, kemudian ada tim yang juga terlibat dalam budaya atau ada karyawan tersebut. Kemudian yang paling penting dalam budaya itu adalah leader. Karena budaya Maaf Lili, 3 menit lagi. Oke, baik. Karena budaya itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari seorang leader yang mampu untuk menerjemahkan dan menjaga nilai-nilai budaya tersebut untuk terus dijalankan. Oke, nah ini saya skip saja ya, formal leader itu seperti apa. Nah, communication-nya yang pasti communicating employee feedback to upper management. Dalam budaya kita harus terus berbicara tentang komunikasi, karena tanpa adanya komunikasi tersebut maka kita tidak tahu seberapa besar budaya tersebut terimplementasi. Dalam perusahaan yang saya dampingi, kalau kita bicara evaluasi budaya yang mereka kembangkan, maka yang dinilai itu bukan hanya penerapan budaya di bawah, tapi bagaimana implementasi budaya tersebut juga pada level jajaran top management. Nah, terakhir nih refleksi bagi individu perusahaan ya, terkait dengan komunikasi organisasi yang efektif. Kalau kita lihat hal-hal sederhana apa sih yang bisa dilakukan, yang diimplementasikan dalam organisasi saat ini. Tentunya ada konteksnya direct message, kita bisa menampilkan pesan-pesan motivasi di WA group ya, sederhana sekali. We can appreciate pribadi pada setiap employees. Ingat, seseorang itu senang sekali kalau dipanggil namanya, diakui gitu ya, mereka dianggap eksistensinya. Panggil namanya itu adalah satu hal apresiasi kecil, tapi mereka sangat appreciate. Kemudian melalui channel media, komunikasi melalui sosial media, silahkan ini bisa dilihat juga ya dalam konteksnya. Kalau bicara pekerjaan ya dalam sosial media apakah tepat atau tidak, ini bisa diperhatikan. Kemudian juga dilakukan event-event company, pasti gathering, sharing session, hal sederhana aja. Ketemu setiap bulan, appreciate, minta setiap orang bicara, seperti yang saya lakukan di Undira, dan everybody happy ya. Sampai karyawan staff, OB, cleaning service itu mereka dapat kesempatan tampil seperti ini di Zoom, mereka senang sekali ya. Kemudian ada lakukan misalkan unique style, apa yang dilakukan berbeda dari yang lainnya. Ya, one-on-one leader and employee itu tadi bisa bicara soal coaching. Oke. Yes, alhamdulillah tepat waktu ya, mudah-mudahan ya Pak Dr. Rizal ya. Dari saya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan saya kembalikan lagi kepada Pak Dr. Rizal.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menarik sekali ya dari Bu Leri paparannya, contohnya. Kalau bisa sih sampai nanti habis Isya kali ya kita perpanjang. Oke, dari sekian rangkaian tadi ya, paparan tadi, waduh ini sangat membuat kita tuh ada, top secret-nya gitu loh, apa sih mengenai tadi, emosi, mental, bawahan dan atasan, itu luar biasa sekali. Kita langsung saja kepada peserta, ini sudah ada raise hand ya, yang sudah ada icon raise hand-nya oleh Dimas Agung. Dimas Agung bisa join, mungkin ada langsung ke sesi pertanyaan, tanya jawab. Maaf Pak, tadi hanya kepencet Pak. Oh oke, hanya Iya. kepencet ya. Saya kira ada yang ingin ditanyakan. Oke baik, kita langsung ke pertanyaan saja nih, ada beberapa yang sudah menanyakan dari sisi, chat WA. Terima kasih yang sudah, berpartisipasi dari selama paparan materi. Ini yang pertama ini dari, Adam, dari mahasiswa Undira, ditujukan kepada, Ibu Leli. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam satu organisasi, satu anggota bisa dikatakan tuh ada yang toksik ya, kalau itu bahasa toksik itu bahasa saat ini ada toksik ini, dan bagaimana, pertanyaan saya adalah sebagai seorang leader dalam satu organisasi, bagaimana kita menyikapi untuk toxic person di tim kita? Karena di dalam, faktanya toksik itu benar-benar mempengaruhi organisasi. Mungkin saya kumpulkan dulu 3 pertanyaan dulu yang terpilih, nanti dijawab. Masih kepada Bu Leli, masih kepada Bu Leli. Ini dari Subur Haryanto dari Undira juga. Tuh, izin bertanya bagaimana organisasi menciptakan pada implementasikan ISQ dan ISQ kepada anggota organisasi untuk mendapatkan employee yang berkualitas terhadap kinerjanya. Itu. Jadi nanti bagaimana cara dalam hal untuk implementasi ISQ-nya dan ISQ-nya. Lalu yang ketiga dari STI Midoti Ilmi, dari Ikrimah Safinatul Rizkiyah pun juga masih dengan narsum 2 oleh Ibu Leli. Komunikasi seperti apa yang harus pegawai lakukan jika bekerja di dalam perusahaan yang penuh dengan tekanan? Mungkin dari pertanyaan 1 dulu, dari Bu Leli, bisa waktunya dijawab, izin. Oke, baik. Tadi yang pertama dari Adam ya. Dari Adam, ya betul. Adam bicara soal toksik ya. Toksik. Oke. Mungkin nanti saya dibantu menjawab ya Bu Dr. Winda. Ini pertanyaannya berat-berat loh ini dari mahasiswa nih. Luar biasa pertanyaannya ya. Baik. Ya, bagus-bagus banget nih pertanyaannya. Kita bicara soal toksik ya. Kalau dari saya sih melihat selama pengalaman saya bekerja gitu ya, berada dalam organisasi, baik itu organisasi baru ataupun organisasi yang sudah matang, toxic person itu selalu ada. Toxic person ini memang apa ya? Itu kan sudah menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan. Nah, tapi bagaimana? Apa upaya yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bisa toxic ini kan bisa menyebar ya, cepat sekali kepada rekan-rekan yang lainnya gitu ya. Tapi tugas upaya kita adalah sebagai leader ya ataupun sebagai organisasi, kita bisa menciptakan satu situasi atau situasi kondisi yang sekiranya bisa mengeliminate hal-hal yang sekiranya katakanlah toxic person tadi bicara hal-hal negatif soal perusahaan kita ya. Kita bisa mengusulkan kepada tim manajemen bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengeliminate dampak dari toksik yang disampaikannya tadi. Ya. Banyak upaya, tentunya yang harus kita lakukan terhadap person ini adalah upaya-upaya yang etis ya. Kita bisa ajak bicara dulu, kemudian kita bisa, karena gini loh, kita harus kenal dulu. Kita harus tahu alasannya why, kenapa dia menjadi toksik seperti itu. Jadi perlu ada approach pendekatan yang nggak bisa 1 kali 2 kali saja, tapi ajak kenali lebih dalam, berikan bantuan dukungan kita terhadap apa yang bisa kita lakukan agar dia bisa merubah perilakunya. Sementara sih itu yang bisa saya lakukan dan didukung manajemen tadi ya, menyiapkan satu program budaya untuk
mengeliminate tadi ya dampak dari toksiknya. Kemudian yang kedua dari Subur Haryanto. Subur. Subur Haryanto, Subur. ya, bagaimana menciptakan dan mengimplementasikan ISQ dan ISQ kepada anggota organisasi. Oke. Ya, makasih Mas Subur Haryanto. Kalau kita bicara soal ISQ, ISQ, ini bukan pekerjaan 1 kali 2 kali dikasih training ya. Harus Training lengkap, ya. itu mau kasih training sehari, 2 hari, 3 hari ya tetap saja. Kita hidup ini dalam satu kondisi yang penuh challenge-nya. Jadi kalau kita bicara konsisten, kata kuncinya itu adalah persisten. Bagaimana kita terus-menerus mengingatkan tentang konsep. Kalau saya ambil contoh gini ya, kalau tadi dibicarakan ada hal yang melibatkan karyawan, dia ingin resign. Alasannya adalah karena reward-nya tidak sesuai. Mau sampai kapanpun, mau sampai level apapun, kalau kita bicara reward itu nggak akan pernah cukup. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan kepada karyawan kita bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan bersyukur. Balik lagi kepada konteks agama. Syukuri apa yang ada, yang kita terima saat ini. Dan nggak bisa 1 kali 2 kali ya. Pemahaman, pendalaman, meresapi penghayatan secara personal, konsep spiritual itu harus terus-menerus. Dan harus terus diingatkan. Itu sih kuncinya Mas, persisten. Ya. Oke, ini mungkin bisa dijawab oleh satu lagi. Kita nanti akan ada 2 sesi, 3 pertanyaan pertama, 3 pertanyaan kedua. Ini mungkin bisa dijawab oleh baik Bu Leli atau mungkin Bu Dr. Winda. Ini pertanyaan dari STI Midati Ilmi, yaitu Safinatul Rizkiyah. Ini ditujukan kepada Ibu, masih Ibu Leli, banyak sekali Ibu fansnya di sini. Yaitu adalah komunikasi seperti apa yang pegawai harus lakukan jika itu ada tekanan di dalamnya. Biasanya tekanan itu overload, baik itu adalah mengenai deadline gitu. Lalu kalau untuk Bu Winda mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Leli. Bagaimana ini dari Dewi Tri, dari STI Midati Ilmi juga, bagaimana cara membangun resiliensi pada mahasiswa dalam menghadapi resesi global? Mungkin diawali dulu dari Ibu Leli menjawab dari Safinatul Rizkiyah dari STI Midati Ilmi, yaitu bagaimana caranya pegawai untuk menghadapi yang overload, yang menghadapi tekanan perusahaan yang memberikan tekanan kepada pegawainya. Iya. Oke, Mbak atau Mas ya, Rizkiyah ya tadi ya? Mbak kayaknya sini Bu. Oke, Mbak Rizkiyah. Oke, mohon maaf ya kalau salah ya, tapi mudah-mudahan benar ya. Kalau kita bicara soal tekanan dalam berbagai konteks, selalu ada ya tekanan itu baik dalam pekerjaan atau dalam keseharian. Sorry. Oke. Halo, ini mudah-mudahan Ya. jaringan saya nggak apa-apa ya? Oke. Ya, oke. Ya, jadi kalau kita bicara tekanan, Mbak, ini balik lagi ke tadi yang saya sampaikan. Yang sudah disampaikan materinya tadi, kalau kita menghadapi satu tekanan, express it. Ya, sampaikan, kemudian komunikasikan. Kemudian, Mbak take time untuk sekali lagi manage your emotion, manage waktunya. Kalaupun dalam tekanan tersebut, Mbak tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kemudian carilah partner, komunikasikan, apakah itu dengan atasannya. Jadi selalu ada jalan di dalam setiap tantangan atau tugas pekerjaan yang kita hadapi. Yang pasti adalah express it, Mbak. Kemudian tadi balik lagi respon Mbak seperti apa, manage your emotion, dan kemudian berpikir jernih untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu aja sekiranya dari saya. Terima kasih, Mas. Oke.
Lalu selanjutnya dari untuk Bu Dr. Winda ini nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Lely. Itu bagaimana cara membangun resiliensi pada mahasiswa dalam menghadapi resesi global. Lalu juga seperti apa sih mahasiswa yang mau lulus ini dalam menghadapi resesi global? Kayaknya tuh kalau misalkan kita lihat di media online ya, kayaknya tuh resesi global tuh sangat menakutkan gitu. Padahal tadi yang seperti dipaparkan oleh Bu Lely, enggak kok. Indonesia aman ya, kita growth gitu, kita surplus 5,0 sekian 0,06 inflasinya 5,06%. Itu satu hal yang wajar gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa dalam menghadapi untuk resesi global ini atau mungkin efek dari resesi global ini? Silakan Bu Dr. Winda. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Rizal. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk resiliensi, teman-teman harus ketahui dulu nih, resiliensi ini apa sih? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lely. Untuk resiliensi ini secara umumnya, ini adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan. Nah, tadi contohnya yang bagus sekali sudah disampaikan itu ada tadi ada akrobatiknya dari mantul sampai berdiri lagi dan sebagainya, seperti itu luar biasa ya. Nah, di sini juga ada kayak seperti bola basket nih, waktu jatuh ke bawah, lalu ada resiliensi, membantu bola tersebut bisa memantul naik dengan cepat. Nah, itu bisa kita bayangkan di diri kita. Kalau seperti bola basket tersebut, kira-kira resiliensi lah yang membantu kita bisa bangun lagi setelah jatuh. Nah, di sini harus dilihat dulu untuk aspek resiliensinya. Ada emotion regulation yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lely nih. Pengaturan emosinya seperti apa, seperti itu. Lalu impulse control-nya, pengendalian dirinya, optimisnya, analisis penyebab masalahnya seperti apa, lalu kita empatinya bagaimana dengan lingkungan sekitar, efikasi diri atau penggambaran sebuah keyakinan bahwa kita bisa memecahkan masalah dan mampu meraih kesuksesan. PD-nya kita ini seperti apa nih? Seperti itu ya. Lalu ada kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa mulai melis nih, kira-kira stagnansi atau mungkin ada beberapa yang memang harus diselesaikan pada masa-masa persiapan kuliah, baik skripsi dan lain sebagainya. Apa to-do list-nya? Kira-kira kalau misalnya lebih sederhana lagi, yang memang paling kecil nih, deadline-nya apa? Kira-kira harus berkaitan dengan siapa saja, seperti itu. Jadi, kalau memang ada beberapa yang secara tiba-tiba ada, sesuatu yang memang harus diatasi, kita sudah tahu nih bangunnya kita tuh seperti apa. Itu saja, Pak Dr. Agus Rizal. Terima kasih. Jadi lebih bagaimana kita bisa membaca situasi ya di dalam satu resesi sehingga resiliensi itu tidak begitu fatal dampaknya di kita secara personal gitu. Tadi kita juga sudah menyimak dari Bu Lely bahwa kita harus manage emosi kita. Ya. Jadi emosi itu tidak harus dengan marah, tidak harus dengan sifatnya menggerutu, sifatnya kita harus mengeluarkan passion kita semaksimal mungkin. Tuh. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin untuk kedua dari narasumber kita, pertanyaan terakhir kita ini baik dari Undira maupun dari umum, dari Menuti Ilmi, saya rangkum aja gitu ya. Karena di sini yang umum pun juga ada mahasiswa juga, Ibu Lely dan Ibu Dr. Winda, lalu juga sebagai mahasiswa juga mahasiswa. Ini pertanyaan kunci nih. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan nih di sebagai mahasiswa? Bagaimana kita untuk bisa menyeimbangkan komunikasi antara kita pribadi dengan budaya si perusahaan gitu. Kadang dari kita pribadi ini tidak sesuai dengan budaya. Contoh misalkan kita orang introvert misalkan gitu ya. Sedangkan kita melamar di perusahaan yang seharusnya supel, yang extrovert tuh. Sedangkan ini dari masa yang resesi yang penuh tantangan. Nah, apa sih bekalnya sih untuk mahasiswa nih untuk bisa penyesuaian culture ke perusahaan baru atau perusahaan yang baru ya, mahasiswa yang baru menginjak kakinya ke dunia kerja di masa resesi ini? Mungkin saya awali dulu dari Bu Dr. Winda dulu. Gimana Bu Dr. Winda pandangannya? Baik, terima kasih. Tahu aja nih kalau saya lagi excited ya. Baik. Closing, wrapping, kita foto-foto bareng, yeay. Kita akhirnya dapat semua knowledge-nya ya, oke banget nih, saya suka sekali. Nah, kalau dari sisi pandang dari materi ini,
kalau sudah seperti itu, berarti kita harus kaitkan lagi resesi, resiliensi yang tadi saya sampaikan juga dan Bu Leli sampaikan. Sampai akhirnya nanti komunikasi organisasi ini bisa dijadikan oleh manajemen di perusahaan menjadi media atau alatnya. Terus bagaimana cara untuk bisa tujuan bisnis tetap tercapai. Nah, di sini perlu diingat bahwa resiliensi lagi-lagi bukanlah sebuah aspek tetap dari seseorang. Ini tingkatannya dapat berubah sesuai kondisi atau situasi yang dihadapi, seperti itu. Yang pertama bisa ditingkatkan untuk melatih resiliensi dengan menerapkan kebiasaan dan pola pikir. Yang pertama adalah ubah persepsi tentang kegagalan. Kita perlu yakin nih bahwa kegagalan adalah suatu hal yang wajar meskipun berkali-kali dan sebagainya. Tadi contohnya bagus sekali, saya dari tersenyum sampai tertawa loh, lihat dari tadi yang disampaikan Bu Leli luar biasa, itu benar-benar mewakili keseluruhan materi, sudah selesai sampai situ sebenarnya. Gitu ya. Lalu yang kedua, bangun kepercayaan diri. Nah, ini awal setelah kita sudah nge-building minat, ini baru minat nih sebenarnya, ubah persepsi itu minat. Lalu bangun kepercayaan sudah oke, saya mau. Nah, di sini kepercayaan diri penting bagi pribadi yang ingin resilient atau membangun seperti itu. Karena dengan kepercayaan diri kita akan memiliki keyakinan bahwa kita akan sukses suatu nanti. Kita perlu mimpi, tapi jangan kebanyakan tidur. Meskipun tidur adalah nanti yang menghasilkan mimpi seperti itu ya. Ayo bangun, bangun, bangun. Dream-nya kita tuh nggak selalu ada di dalam boboknya kita, bobok cantiknya, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, belajar untuk rileks. Kita tuh kadang-kadang sudah susah dibuat susah. Sebenarnya tahu ada yang lebih sederhana, tapi kita karena terlalu banyak berpikir dan tahu resiko di depan seperti apa, itu jadi berputar seperti itu. Belajar rileks dan cara kita tuh seperti apa. Kita bisa menjaga pikiran dan tubuh kita akan lebih mampu untuk mengatasi tantangan dan secara lebih efektif. Tantangan, lagi-lagi tantangan, resesi, resiliensi, komunikasi organisasi, itu matang sekali ya sebenarnya ya. Itu cara kita untuk dewasanya menyesuaikan sesuatu sampai kita dapat targetnya itu seperti apa tuh baik sekali. Itu bisa melalui meditasi, olahraga yang cukup. Kalau ada yang ngajakin begadang atau mencoba untuk belajar insomnia, jangan mau, misalnya seperti itu. Karena saya sudah punya target nih satu hari ini seperti apa. Lalu yang keempat ada kontrol, respon diri. Ingat bahwa kita semua pernah mengalami hari-hari yang berat. Tadi sudah disampaikan contohnya fenomena dari 2020 sampai dengan 2022 dengan sekarang ini luar biasa dan sebagainya. Sebelumnya pun tahun 2019 sudah mulai nih ada prediksi-prediksi nanti akan seperti apa. Itu tetap kita ada resiliensinya, cara kita membangun diri seperti apa. Nah, ini dapat diatasi bagaimana. Nah, itu dari saya untuk 5 langkah yang bisa kita kembangkan secara sederhana, misalnya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Rizal. Mungkin saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Bu Dr. Winda, meningkatkan rasa percaya diri kalau intinya ya, kalau dari Bu Dr. Winda. Kalau dari Bu Leli bagaimana pandangannya dalam pembekalan lah bagi adik-adik kita, mahasiswi kita dalam untuk masuk ke dunia kerja baru, memasuk untuk budaya kerja yang mungkin mereka belum kenal, yang kadang bertentangan kepada kepribadian mereka, apalagi pada sebagai dampak resesi global ini. Silakan Bu Leli pandangannya. Terima kasih Pak Dr. Rizal. Kalau dari saya kata kuncinya adalah satu, kalau saya berguru ya dari Bapak Dr. Ari, dia sampaikan kita balik lagi bicara soal strong why. Mau menghadapi situasi apapun, kalau kita sudah menetapkan apa alasan kita melakukan sesuatu, maka itu harus menjadi kunci. Jadi kalau mahasiswa, apa sih tujuan akhir yang mau kalian lakukan? Kalau ketemu satu kondisi, kemudian kalian balik lagi. Kalau kita balikkan refleksi lagi ya, self-reflection ya. Kalau kamu lagi stres, lagi tertekan, ketemu sama tugas akhir, ketemu sama pekerjaan, saya harus kerja, saya harus ngerjain tugas gitu ya, bareng-bareng ya. Kamu balikin lagi. Apa sih alasan saya harus melakukan ini semua? Apa yang menjadi alasan kalian untuk melakukan ini semua? Kalau tadi dicontohkan mengenai sifat individu dia ekstrovert, kemudian dia masuk ke dalam lingkungan yang ternyata, terbalik. Dia adalah introvert, kemudian dia masuk ke dalam satu lingkungan yang ekstrovert. Saya punya data waktu tahun lalu dari McKinsey, dia lakukan satu penelitian yang disampaikan di sana bahwa pemimpin yang berhasil, kebanyakan dari mereka memiliki sifat yang introvert. Kenapa introvert? Karena dalam sifat introvert, dia memiliki kemampuan untuk mendengar secara lebih fokus,
kemampuan mendengar secara lebih detail, sehingga apa yang dia sampaikan justru akan memberikan solusi-solusi dan justru akan memberdayakan orang lain. Bukan berarti yang ekstrovert nggak berhasil ya di sini ya, bukan itu. Tapi yang introvert punya keunggulan lebih dalam hal kepemimpinan. Karena mereka punya keahlian dalam memimpin dan memberdayakan, mendengar dan memberdayakan orang lain. So, jadi apapun karakter diri kalian, itu adalah keunikan kalian. Tapi konsepnya adalah dimanapun dan kapanpun pembelajar. Kalau dalam berbagai situasi kalian selalu mengambil intisarinya, apa pembelajaran yang kalian dapat di sana, dari sisi positifnya, maka kalian akan menjadi individu yang unggul dan mampu meraih keberhasilan dalam berbagai situasi dan kondisi serta menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Itu saja Pak Rizal dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leli, sangat luar biasa sekali ya. Strong way ya dari McKinsey. Memang McKinsey seringkali mengeluarkan suatu praktikum uji coba psikolog ya. Kebetulan saya juga waktu ketika saya ambil Magister Sistem Informasi pun juga hal yang sama, saya memakai McKinsey juga. Sangat menarik sekali sebenarnya pembicaraan kita ini, diskusi kita ini gitu ya. Kalau perlu sih memang harus diperpanjang gitu ya, tapi sayang sekali memang waktu harus dibatasi, memang juga jumpa kita harus dibatasi. Untuk para partisipan, sertifikat nanti akan kami kirimkan ke by email, ya mungkin sekitar 3-4 hari. Lalu link absensi ada di chat, silakan untuk diisi link absensinya. Di sana ada asal universitas dan segala macam untuk sebagai pendistribusian di sertifikat dari kami. Baik, Pak Dr. Agus Rizal mau ya. menambahkan satu. Boleh. Saya mau menitip pesan juga nih dari buat rekan-rekan peserta. Ada satu juga yang saya dapatkan dari guru saya juga ya. Dan ini adalah rektor dari Undira. Beliau sampaikan dalam hal apapun kita harus mengelola dan harus bekerja dengan hati. Nah, Oh iya, betul. Ada harus satu bekerja dengan hati. Yes. Betul, ada satu istilah kalau nggak salah ya, manage by head ya, lead by heart gitu intinya. Kita manage, kita pakai otak kita, pakai pikiran kita, lalu kita mimpi kita pakai hati gitu. Ada makanya di dalam suatu psikologi itu ruhnya di dalam suatu SDM itu gitu. Makanya di kami itu PT Multimedia Utama itu sepakat bahwa HR itu adalah menjadi suatu strategi competitive advantage gitu, bukan sebagai administrasi, itu bukan gitu. Itu menjadi suatu kompetitif strategi advantage yang mana saat ini dia bisa dijual di dalam suatu persaingan. Terima kasih Bu Leli, salam untuk Pak Rektor, salam untuk petinggi dari manajemen Undira, salam dari kami untuk STE Mendatu Ilmi. Kepada Ibu Halisa, kami menitipkan salam dari kami kepada petinggi-petinggi di sana, kepada Bapak Ibu Ketua Mendatu Ilmi, pada Ketua Yayasan untuk Undira dan untuk STA Mendatu Ilmi. Baik, terima kasih sekali. Acara sudah berakhir. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya dan rahmatnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak fotonya Winda, Pak Bu Dr. Winda, Ibu Halisa. Sesi foto dulu ya kita ya. Boleh ya? Boleh. Oke, sesi foto selama sebanyak 4 kali. Baik, 1, 2, 3, silakan on cam. 1, 2, 3. Oke, tag pertama. Untuk tag kedua, on cam. 1, 2, 3. Untuk tag 4. Untuk tag terakhir, maaf sebentar dulu, saya atur dulu. Untuk tag 4. Baik. Tag 4, on cam. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih semua para peserta. Salam sukses, salam untuk keluarga. Semoga di akhir tahun ini dan awal tahun 2023 ini kita diberikan suatu kesuksesan dan keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ya, semuanya. ya, silakan untuk bisa Selamat meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru semuanya. Terima kasih Bu Leli, Bu Winda, Terima dan kasih Bu Leli. Terima kasih, Bu. Izin pamit Pak Rizal, Bu Ya, Bu Winda. Leli, terima kasih, Bu. Sama-sama. izin live ya. Terima Ya, kasih. silakan, Bu. Terima kasih Pak. Ya, silakan, Bu. That tonight's gonna